Waalaikumsalam. Ada apa ya, Bu? Iya, gimana kabarnya Pak? Oh, baik banget, Bu. Alhamdulillah. Iya ini Pak, ini kan saya sudah sampai ke modul 3.1 pengambilan keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah selanjutnya ini untuk tugas demonstrasi kontekstual. Ini saya calon guru penggerak harus mewawancarai 2 atau 3 kepala sekolah. Yang pertama dari kepala sekolah sendiri. Ini kaitannya nanti untuk pengambilan keputusan-keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah mungkin pasti selama menjadi kepala sekolah banyak kejadian-kejadian yang dihadapi ya Pak ya. Oh, yang nggak terhitung lagi, luar biasa. Iya. Nah dari berbagai macam kejadian yang selama ini ditemui, ini bagaimana Bapak untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut Pak? Apakah ini termasuk kasus-kasus yang mengandung dilema etika atau dilema moral Pak? Ya kebanyakan ya awal mulanya ya masalah etika. Karena kan yang namanya etika itu kan kaidah atau aturan-aturan yang mengikat kita dalam pergaulan, baik itu di luar maupun di kantor, instansi atau sekolah atau apa saja lah yang berhubungan dengan masalah kemasyarakatan. Nah etika ini sangat penting karena etika juga akan memberikan penilaian seseorang terhadap orang lain. Ini masalah unggah-ungguh dan sebagainya. Nah kalau berhubungan dengan moral ini jelas, karena kalau kita punya etika yang baik otomatis ya moralnya juga baik. Betul. Itu secara umum seperti itu. Iya. Nah jika dalam menghadapi permasalahan yang ada, pasti banyak ya Pak ya. Ini selama ini Bapak mengambil keputusannya bagaimana? Barangkali ada kasus ini terjadi, ada kepentingan yang ini, ada kepentingan yang itu. Begini ya, karena saya setuju kepala sekolah, berarti istilahnya area yang kita nilai itu ya di lingkungan sekolah, baik itu dari siswanya, gurunya. Ini juga ada di lingkungan sekolah, baik itu dari siswanya, gurunya. Ini juga ada beberapa yang perlu diperbaiki, terutama antara guru dengan siswa dengan yang lain atau teman-temannya, atau mungkin dengan guru dengan para sekolah. Betul guru dengan pimpinannya, guru dengan rekan sejawatnya. Paling enggak kan etikanya juga harus dipakai. Kalau tidak ya tahu diri bagaimana kita menghargai seorang pemimpin, bagaimana kita menghargai hak individu siswa, atau mungkin siswa juga menghargai guru dan sebagainya. Semacam timbal balik lah seperti itu. Iya Pak. Selanjutnya barangkali menemukan masalah di sekolah Bapak. Ini kira-kira prosedurnya bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan? Ya di sini ya untuk menyelesaikan suatu masalah ya paling tidak kedua belah pihak dipanggil. Misalkan guru dengan siswa, paling tidak kita tahu permasalahannya. Siswa itu bagaimana kok sampai seperti ini, guru juga bagaimana kok siswa seperti ini. Jadi kita nanti ambil jalan tengah atau ambil benang merahnya. Nah dari situlah nanti ada penyelesaian. Iya. Berarti tidak langsung mengambil keputusan, tapi klarifikasi dulu ke yang bersangkutan ya Pak. Iya, masalahnya kan tidak menutup kemungkinan barangkali guru yang hilaf atau lupa, atau mungkin murid ya mungkin karena berbagai masalah di rumah kemungkinan terbawa ke sekolah atau sebaliknya dan sebagainya. Menurut Bapak dengan langkah seperti itu tadi efektif apa tidak Pak? Ya kalau kita menyelesaikan masalah dengan memanggil dua belah pihak itu ya jelas akan membantu sekali dalam pengambilan keputusan gitu loh. Jadi tidak sepihak gitu loh. Iya betul. Nah jadi nanti bisa diambil jalan keluar yang terbaik untuk yang punya permasalahan masalah etika maupun moral atau apa saja lah. Iya. Dalam penyelesaian masalah jika ada permasalahan yang ditemui ya Pak ya. Apakah Bapak pernah mengalami hal-hal yang menjadi kendala? Ya kendala di sini kadang-kadang karena kita sudah terbawa emosi. Iya. Nah kadang-kadang pengambilan kebijakan atau keputusan juga kadang-kadang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Artinya begini, karena misalnya kedua belah pihak itu saling mempertahankan kebenaran masing-masing. Nah terus kadang di luar juga susah. Yang anak juga
merasa dirinya benar, guru juga merasa benar, atau guru merasa benar dan kepala sekolah juga merasa benar. Nah di situ mungkin ada memunculkan semacam ego. Nah ego itu juga nanti akan berpengaruh terhadap keputusan yang diambil. Ego, masalah apa dan sebagainya kalau berhubungan dengan masalah perilaku seseorang, ya jelas kita harus memahami dulu permasalahannya, kemudian nanti kita menyampaikan permasalahan tersebut menjadi suatu keputusan yang bijaksana dan seperti itu. Nih biasanya nih Pak, kalau menemukan ada masalah, apakah punya target? Ini saya mau menyelesaikan dalam jangka waktu, misalnya seminggu, sehari atau 2 hari. Untuk menyelesaikan suatu masalah tentu kita tidak punya target ya Bu. Iya. Paling tidak ya keinginan itu jelas ada, harus segera atau secepatnya diselesaikan. Kalaupun nanti mediasi tidak berhasil, ya nanti kita kemungkinan ya ada waktunya lagi, tapi tidak ada target barangkali seperti itu. Tapi secara spontanitas biasanya, loh kok masalah ini kok nggak rampung-rampung, coba nanti diselesaikan lain kali atau lain waktu. Nah itu jelas tidak terpikir atau tidak di apa ya namanya ya, tidak direncanakan lah. Karena kita melihat dari beberapa kasus masalah etika dan moral dalam lingkungan kerja ya paling tidak ya harus segera diselesaikan, karena kita akan menghadapi tanggung jawab yang lain masalah kerja. Barangkali Pak ada hal-hal yang membantu, yang sifatnya membantu atau mempermudah Bapak jika menghadapi suatu permasalahan, dan untuk menyelesaikannya apakah ada hal-hal yang membantu? Ya jelas di sini adalah adanya komunikasi Bu yang terpenting. Ya. Baik yang punya masalah atau yang akan mengambil suatu kebijakan. Nah di sini juga harus jelas lah, karena kami juga dalam menyelesaikan suatu masalah harus saling membantu. Artinya harus ada semacam transparansi, artinya keterbukaan. Jadi nanti permasalahannya jelas nanti akan bisa diselesaikan. Tapi kalau masing-masing dengan menggunakan istilahnya mau menang sendiri dan sebagainya itu memang agak susah. Jadi yang menolong adalah adanya komunikasi di antara para pelaku-pelaku mengenai etika maupun jelas komunikasi. Iya. Nah, dari kita tadi sudah berbicara panjang lebar ya Pak ya tentang pengambilan keputusan yang terkaitannya dengan jika menemukan permasalahan yang berkaitan dengan etika dan moral. Nah, kira-kira pembelajaran yang dipetik Bapak hari ini apa nih Pak? Pembelajaran dari pengalaman-pengalaman yang Bapak hadapi dan Bapak sudah memutuskan keputusan dalam permasalahan tersebut. Jadi intinya begini Bu, karena setiap permasalahan kan paling tidak harus diselesaikan. Nah, penyelesaian itu kan harus ada komunikasi. Nah, pembelajaran yang sangat penting adalah kita harus bisa sebijaksana mungkin dalam mengambil keputusan. Harus menghargai pendapat masing-masing. Nah, jadi ya kita boleh dikatakan ya karena hasil dari permasalahan itu kan supaya tidak condong atau memihak atau keberpihakan pada satu golongan atau pada orang tertentu atau individu tertentu, itu tidak. Paling tidak kita ambil jalan tengah yang terbaik sehingga nanti pembelajaran yang bisa kita petik adalah kita harus benar-benar bisa menyelesaikan masalah itu dengan kondisi apapun. Kita harus punya dan memiliki dedikasi yang tinggi untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang muncul di sekitar kita. Pernah tidak Pak dalam mengambil keputusan merasa mengalami dilema sendiri? Ya gini ya Bu, masalahnya kan ya permasalahan yang muncul kadang-kadang tidak terduga gitu. Iya. Kadang-kadang kok bisa semacam ini ya? Iya. Kok bisa semacam ini ya? Nah dalam pengambilan keputusan ini juga kadang-kadang itu loh, aku bisa mengambil seperti ini ya? Padahal itu tidak diinginkan, kalau itu belah-belah pihak gitu loh. Jadi kadang-kadang ya kita kadang-kadang merasa kalau sudah penyelesaian sudah disampaikan, setelah itu kita menunggu, saya kan bisa seperti ini ya? Harusnya seperti ini. Nah itu dari pembelajaran masalah yang begitu banyak, tentu kita akan semakin menjadi pembelajaran ya, pembelajaran seperti itu. Iya betul. Karena dihadapkan dengan masalah kita mencoba menyelesaikan, kalau dirasa kurang tepat
menjadi pembelajaran ya Pak. Iya, seperti Barangkali itu. menemukan permasalahan Permasalahan yang yang lebih sama. sama. Iya. Terima kasih Pak atas wawancaranya hari ini. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Ya, terima kasih Oke. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bu Dani. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu ya, sehat. Ceria semua ya Bu ya, dengan anak-anaknya. Ini Bu, saya kan sedang mengikuti program calon ibu ya. Nah, sekarang sudah mulai ke modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nanti tugasnya itu saya disuruh mewawancarai kepala sekolah saya sendiri dan juga kepala sekolah yang ada di sekitar sekolah. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang ada dari keputusan-keputusan yang diambil mungkin akan kita bahas hari ini. Yang akan saya tanyakan apa ya Bu ya? Iya. Mungkin selama ini kan pasti banyak kejadian-kejadian di sekolah ya Bu. Ini kira-kira itu untuk mengidentifikasi permasalahan yang menyebabkan adanya terjadinya dilema etika atau dilema moral bagaimana? Alami Iya. tidak kami yaitu kejadian anak sedang bermain dan tidak sengaja kemudian saya sampai keluar dulu dan saya langsung menanganinya dengan membawa ke puskesmas anak-anak dan penanganan alhamdulillah sudah selesai anak keluarga sudah dipanggil sama keluarga Mereka menyadari ya Bu ya. Iya kan sekarang berarti sudah bertanggung jawab. Iya. Nah, selama ini berarti Ibu kalau ada kejadian tadi seperti yang siswa kecelakaan yang apa, Ibu mengambil keputusannya seperti apa? saya langsung sama teman-teman ya kita langsung Mengambil yang lain ya Bu ya. iya Bersama-sama saya saya. ada di Iya. Terus kira-kira tadi contohnya kan ada siswa yang kecelakaan. Misalnya juga ada pasangan itu. Itu seperti apa yang Ibu ambil dalam mengambil keputusan? yang bersangkutan yang masalah yang ambil kemudian Klarifikasi kasih dulu. kemudian dikasih masukan kemudian kita sama-sama dengan dia tahu bahwa masalahnya sudah selesai. Pernah menjumpai masalah yang sampai kriminal, sampai melanggar hukum, seperti itu? Alhamdulillah tidak pernah. Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi permasalahannya masih wajar saja. Nah selama ini menurut Ibu apa yang sudah efektif dalam mengambil keputusan yang selama ini Ibu ambil? Hal efektif apa yang sudah diambil? Iya misalnya dengan pengambilan keputusan Bersama menerima dan mayoritas orang tua juga sama ibu yang bermasalah dan juga anak. jadi melibatkan orang tua juga misalnya melibatkan mahasiswa dari sekali dalam mengambil keputusan seperti itu, apakah pernah menjumpai tantangan? Alhamdulillah Aman-aman saja ya Bu ya. Semuanya bisa diajak bicara dengan baik-baik ya. Ya. Jadi kendala yang berarti juga tidak ada. Iya. Karena semua menyadari ya Bu ya, dari rekam dari orang tua juga iya. Iya. Barangkali itu pernah terjadi yang siswa. Apakah itu ada semacam membuat nanti saya mau menengok siswa itu lagi atau saya mau
memastikan bahwa apa yang sudah saya ambil tepat, keputusannya sudah diambil, sama terpikir seperti itu. Tapi seminggu lagi lah saya tengok kalau keputusan kita tadi ya jadi sudah sebuah apakah sudah ada jalan. Misalnya hari ini kita sudah mempersoalkan, nanti akan saya coba 1 minggu kemudian, 2 minggu kemudian. saya langsung bilang masalah dia masalah saya langsung akan Selama dalam proses pengambilan keputusan jika ada masalah, apakah ada faktor-faktor yang mendukung atau mempermudah itu dalam pengambilan keputusan tersebut? Misalnya hubungan ya, sama kita bisa diperingatkan dan pernah juga Bu mengambil keputusan tapi kok saya belum puas dengan keputusan yang sudah dibuat misalnya, pernah mengalami seperti itu kayak kelihatan masih dari semangat dengan rekan yang lain. Iya, dari tadi kita sudah berbicara panjang lebar tentang tantangan yang ada dan pengambilan keputusan. Kira-kira dari perbincangan tadi hal apa yang bisa dipetik dari kita pembahasan dalam mengambil keputusan yang terjadi di sekitar Anda sebagai